Mbak Ivana. Ini saya Halo. kalau melihat wajah-wajah psikolog keluarga kayaknya langsung adem, langsung tenang gitu ya. Aduh, saya sangat berterima kasih banget nih bisa menjadi narasumber di panduan anak mabar biar gak barbar. Terima kasih sekali untuk Internet Baik, terima kasih untuk Telkomsel, untuk Kominfo, Siberkreasi. Di sini kita berdua yang paling cantik ya Mbak Maya ya, Kak Maya ya. Mbak Ivana lah yang paling cantik. Mbak Ivana, kita berdua. Okay. Izin saya bacakan profilnya dulu ya. Silakan Kak Maya. Oke, Mbak Ivana adalah seorang psikolog klinis yang sangat antusias dalam mempelajari masalah keluarga. Mbak Ivana percaya bahwa keluarga itu mengambil bagian yang sangat berpengaruh dalam mendukung individu untuk mengoptimalkan potensi mereka. Mbak Ivana telah mendampingi klien dengan berbagai kasus dari mulai anak-anak hingga orang dewasa yang tentunya berkaitan dengan masalah hubungan orang tua anak, masalah hubungan itu sendiri, kecemasan atau anxiety, dan gangguan bermain internet atau internet gaming disorder. Mbak Ivana meraih gelar sarjana psikologi dari Universitas Indonesia dan Magister Psikologi Klinis dari Universitas Tarumanagara. Sebelum mendapatkan gelar masternya, Mbak Ivana ini bekerja sebagai konselor di Komisi Nasional Perlindungan Anak yang membantu banyak anak yang selamat dari berbagai kasus kekerasan. Mbak Ivana juga berpengalaman memberikan konseling dengan beberapa terapi seperti art terapi, reality terapi, modifikasi perilaku, dan juga yang pastinya terapi keluarga ya Mbak Ivana. Betul. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Mbak Ivana teman-teman. Terima kasih Kak Maya. Baik, terima kasih juga nih kita Mbak Ivana sudah hadir dan ingin berbagi ilmunya di sini. Untuk itu saya persilakan kepada Mbak Ivana untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Kak Maya. Kalau tadi nih Bapak Ibu semuanya di sini saya melihat ada 273 orang, jumlah yang luar biasa dari Indonesia ya, seluruh Indonesia. Tadi kita sudah mendengar Kak Zeze yang sangat luar biasa. Walaupun beliau merupakan atlet e-sport, tapi juga tetap bertanggung jawab untuk apa yang sedang dikerjakannya sekarang, yaitu berkuliah ya, dan cum laude itu luar biasa sekali. Itu tantangan yang luar biasa, bagaimana mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Di satu sisi beliau juga bekerja gitu ya sebagai atlet e-sport. Nah, lalu juga tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Mumu, pengalamannya yang menyentuh hati kita, yang bagaimana nih dari yang tadinya Kak Mumu sudah ini ya kecanduan game online ya, tapi sekarang bahkan bisa membuat platform sendiri ya untuk membantu banyak keluarga. Nah sekarang giliran saya Ivana Kamili, perkenalkan Bapak Ibu semua, tadi sudah diperkenalkan juga oleh Kak Maya, sedikit perkenalan lagi gitu ya. Saat ini saya bekerja di personal growth, saya di sini mewakili bos saya, gitu, atasan saya, Ibu Rati Ibrahim. Beliau merupakan founder dan CEO dari Personal Growth. Jadi Personal Growth merupakan organisasi layanan psikologis nih Bapak Ibu yang secara profesional kita bekerja untuk membantu para individu maupun juga organisasi baik dalam fokusnya konseling maupun juga untuk pengembangan dirinya. Boleh di next? Oke, ini tadi perkenalan sedikit tentang saya. Boleh di next lagi? Oke, jadi kali ini kita mau berbicara tentang 4 hal nih, Bapak Ibu semua. Pertama kita mau berbicara tentang Indonesia Bergerak. Apa sih sebenarnya Indonesia Bergerak? Nanti saya akan jelaskan. Lalu kita juga akan berbicara tentang game online itu sendiri, lalu kecanduan tentang game online, dan juga bagaimana nih panduannya, tips-tipsnya kepada para remaja, para mahasiswa, ataupun bahkan para orang tua mungkin yang juga kecanduan game online gitu ya. Dan juga para orang tua untuk membantu anak-anaknya, seperti itu. Boleh di next? Oke, tadi saya saat menunggu mendengar ada iklan gitu ya yang menyebutkan kalau Indonesia ini beragam, sangat berbudaya, lalu juga sumber daya alamnya yang sangat baik gitu ya. Indonesia ini merupakan bangsa yang hebat gitu, dan kita bangga gitu ya menjadi bangsa Indonesia gitu, menjadi orang-orang Indonesia. Nah, Indonesia ini berada di tengah-tengah dunia
yang mengalami globalisasi dan mengalami banyak perubahan-perubahan, termasuk pandemi ini. Gitu. Kita menghadapi berbagai macam tantangan, kita menghadapi berbagai macam hal-hal yang sebenarnya tidak pasti ya di dalam dunia ini ya. Dan Indonesia pun juga turut merasakan. Dan sebagai manusia, gitu ya, tentunya kita ingin maju, gitu ya. Dan bangsa Indonesia sendiri pun juga pastinya ingin maju. Nah, tujuan dari setiap orang yang ingin maju, tujuan dari bangsa Indonesia yang ingin maju, itu juga membutuhkan suatu hal, yaitu bagaimana kita ini membentuk sebuah sumber daya manusia yang unggul, jadi Indonesia maju. Boleh di next? Oke. Next lagi. Oke, kita lihat bahwa di sini terlihat kalau Indonesia sendiri bisa mencapai puncak produktivitas itu pada tahun 2036. Berarti sebenarnya kalau dari sekarang 14 tahun lagi nih, Indonesia akan mengalami usia-usia produktivitas yang akan banyak nih menghasilkan sumber-sumber daya manusia yang juga unggul gitu. Tapi apakah itu sebetulnya hanya bonus demografi? Apakah anak-anak nih sekarang ini nih, kita orang tua gitu ya yang menyiapkan anak-anak sekarang hanya sebuah ya udah hanya angka belaka saja gitu, hanya sebuah bonus demografi, atau sebetulnya kita benar-benar ingin membentuk anak kita menjadi sumber daya yang unggul? Saya percaya bahwa setiap anak ini tidak akan tumbuh dengan sendirinya, pastinya membutuhkan keluarga, dan inilah fungsi keluarga di mana kita akan membentuk nih anak-anak kita menjadi anak-anak generasi yang unggul. Next. Oke, anak-anak adalah generasi kita, anak muda semuanya, bahkan anak-anak kita adalah agen perubahan, calon pemimpin Indonesia di masa depan gitu. Di usia kita mungkin kita nantinya di tahun 2036 sudah tidak produktif, tapi anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang produktif. Oleh karena itu, untuk Indonesia sumber daya yang unggul gitu ya, kita ada 5 poin penting yang akan saya bicarakan. Next. Oke, yang pertama adalah kompetitif gitu. Maksudnya kompetitif itu seperti apa sih gitu. Nah, manusia yang berjiwa kompetitif itu adalah manusia yang memiliki keberanian, berkembang sejak usia dini gitu. Nah, keberanian ini akan menanamkan keyakinan kita terhadap diri kita sendiri. Kita unggul di dalam bidangnya. Kita mampu nih untuk belajar dan bangkit dari kegagalan. Kita berjiwa kompetitif. Bagaimana nih kita sebagai orang tua menanamkan jiwa kompetitif itu kepada anak kita. Lalu juga ada kompeten gitu. Bagaimana generasi kita ini bukan hanya generasi yang cakap di mulut, tapi juga memang benar-benar cerdas gitu ya. Dikembangkan melalui explore sejak dini gitu. Dan anak kita menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Tidak hanya cerdas, tapi juga empati, memiliki kepedulian terhadap sama lain sehingga bisa diandalkan. Lalu juga memiliki etos kerja yang baik. Karena tidak ada hasil, tidak ada kesuksesan tanpa adanya keuletan, tanpa adanya etos kerja yang baik gitu. Kalaupun ada, itu hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, kita mengembangkan nih etos kerja, bagaimana cara sikap kita bekerja dan menjadi pribadi-pribadi yang juga kreatif. Dan terakhir adalah balik lagi, karena kita di Indonesia, kita harus cinta terhadap negara kita sendiri, kita harus cinta terhadap diri kita sendiri dan menjadikan diri kita sebagai pemimpin, setidaknya pemimpin untuk diri kita sendiri. Next. Namun ternyata yang tadi saya sudah sebutkan, ternyata kita ini walaupun kita akan membentuk gitu ya SDM yang unggul, ternyata ada tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi. Tantangan-tantangan yang masih terjadi di Indonesia seperti tadi, adanya gizi buruk, lingkungan keluarga yang bermasalah, lalu ada penyalahgunaan narkoba, kekerasan dan perundungan, ada daya literasi yang rendah. Tadi mungkin juga sudah disampaikan sebelumnya oleh keynote speaker kita gitu, bahwa daya literasi masyarakat Indonesia ini cenderung masih rendah gitu. Lalu juga masih banyak nih ajaran anti toleransi dan radikalisme. Lalu ada penyebaran hoax yang justru itu berita palsu, tapi cenderung kita percaya karena balik lagi daya literasi kita juga masih rendah. Dan yang terakhir adalah adiksi. Salah satu adiksi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana apa ini kecanduan game online. Gitu. Next. Oke, next lagi. Di sini saya izin untuk mengambil kutipan dari Telkomsel ya. Ternyata gitu ya. Telkomsel ini mencatat kalau ternyata ada lonjakan lintas data
saat pandemi ini, saat masa pandemi ini, yaitu sebesar 61%. Dan game online ini adalah salah satu hal yang dipilih oleh masyarakat gitu ya untuk menjadi hiburan mereka di dalam masa pandemi ini. Dan kalau yang bisa kita lihat, kalau kita karena seringkali berpikir, oh yang main game online itu banyak kan cowok ya, apalagi tadi ya yang menjadi narasumber kita Kak Mumu, Kak Zeze, itu cowok ya. Dan kebanyakan dari kita beranggapan, oh yang main game online itu cowok. Ternyata enggak, yang main game online itu juga banyak loh yang perempuan, banyak loh yang wanita. Next. InMobi ini menyebutkan bahwa ada 57% ternyata laki-laki yang bermain game online, tapi ada 43% yang bermain game online adalah perempuan, seperti itu. Dan kalau kita lihat data ini memperlihatkan bahwa yang banyak main game online pada perempuan maupun pada laki-laki adalah yang ada di rentang usia sekitar 25 sampai 44 tahun. Ternyata bukan angka remaja. Ini menurut data InMobi yang dilakukan survei 1.000 partisipan di Indonesia. Nah, data game online sendiri, next, berdasarkan tipe usianya, itu didominasi oleh pemain yang committed gamers. Maksudnya apa nih committed gamers? Nah, ini bisa kita lihat nih di usia remaja, usia dewasa muda, usia dewasa madya, itu semuanya ini yang banyak adalah committed gamers gitu. Committed gamers itu merupakan orang-orang yang bermain biasanya lebih dari 1 kali sehari, setiap hari gitu ya, setiap hari bahkan bisa lebih dari 1 jam, bahkan bisa 2 jam gitu. Atau paling sedikitnya adalah seminggu sekali dalam waktu rentang yang lebih panjang gitu. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ternyata orang-orang di Indonesia banyak loh yang sering bermain gitu ya. Banyak yang ternyata mereka adalah committed gamers yang bukan hanya pemain yang ya udah install game terus main sekali habis itu udah. Ternyata nggak seperti itu. Banyak yang mereka tuh sering bermain berulang-ulang kali. Next. Nah, berdasarkan tipe permainan yang sering dimainkan gitu ya oleh baik dari remaja gitu ya, generasi Gen Z, terus milenial atau generasi Gen Y gitu ya, atau generasi X gitu ya yang udah 45 tahun ke atas, itu ternyata ada jenis-jenis permainan berbeda nih yang sering dimainkan gitu ya. Kalau pada remaja gitu biasanya mereka suka main casual gamers, casual game itu yang seperti game-game yang mudah gitu ya untuk dipelajari, contohnya kayak di Crash gitu ya, atau simulation games gitu, game-game yang memang tercermin nih seperti seolah-olah ada di dunia nyata gitu, misalnya pertanian gitu ya, lalu juga misalnya memancing gitu, dan juga ada action game gitu ya, yaitu yang tembak-tembakan gitu. Dan berbeda nih dengan generasi milenial maupun generasi X. Ini cepat aja saya ceritakan. Next. Oke. Lalu di sini juga terlihat bahwa 46% masyarakat Indonesia ini sudah beralih game mobile untuk pertama kalinya sejak pandemi gitu. Jadi sebelumnya mereka nih yang nggak pernah main gitu ya. Tapi pas pandemi ini mereka jadi main gitu. Sebanyak 46% gitu masyarakat Indonesia ini beralih gitu. Jadi bermain game mobile. Next. Dan penggunaan aplikasi game online di Indonesia itu jadi meningkat 4 kali lipat gitu. Dari masa pandemi itu, dari Januari 2020 hingga Januari 2021 gitu. Dan peningkatannya untuk pemula gitu ya, itu sebanyak 2 kali, dan untuk total keseluruhannya itu ada 4 kali peningkatan. Next. Oke, tapi ternyata Bapak Ibu semua, yang menjadi motivasi kita untuk bermain game itu bukan hanya karena kita iseng karena pandemi gitu ya, lalu semuanya terpapar gitu karena media kita menjadi media online. Ternyata bukan itu yang menjadi motivasi seseorang untuk bermain online, tidak hanya itu. Ternyata ada beberapa nih yang menjadi motivasi kenapa sih seseorang kok jadi suka ya bermain game. Pertama adalah karena entertainment, karena menghibur, karena ketika bermain game akan merasa enjoy, akan merasa senang. Lalu ada sensasi-sensasi, misalnya untuk permainan tembak-tembakan itu sensasi-sensasi yang menegangkan, yang mendebarkan gitu. Dan hal itu yang dicari oleh kita gitu ya. Dan hal-hal itu yang semakin kali gitu ya. Seorang pemain orang yang bermain game gitu ya, jadi keinginan lagi, kok ingin lagi gitu, karena adanya menghibur gitu ya. Lalu juga ada passing time atau escape gitu. Jadi karena kita merasa bosan gitu ya, kok isi waktu luang gitu ya, atau
ngapain lagi ya abis ini ya, atau bahkan justru untuk melupakan tugas-tugas atau tanggung jawab yang memang kita bisa lakukan gitu. Karena merasa apa? Karena kita nggak bisa ngelakuin tanggung jawab, misalnya ulangan susah banget nih gitu ya, kok belajar susah banget gitu. Akhirnya orang-orang cenderung untuk ya udah deh, kok kayaknya bermain lebih menyenangkan ya. Itu adalah sesuatu motivasi yang bisa terjadi pada seseorang gitu. Atau ketika seseorang menjadi senang gitu ya, enjoy dengan sebuah kompetisi gitu ya. Tadi sudah sempat disebutkan ya, ketika bermain game itu kok kayaknya menyenangkan ya ketika ada naik level gitu ya, atau ketika kalah gitu ya. Ternyata game itu malah menggambarkan, ayo coba lagi gitu ya. Ada tantangan-tantangan yang didapatkan ketika seseorang itu bermain game. Lalu juga mengenai fantasi atau role playing. Ketika seseorang bermain game, kita jadi membayangkan dalam karakter game tersebut. Oh, ke dalam karakter game tersebut aku cantik ya. Ke dalam karakter game tersebut gue kelihatan saya kelihatan kuat ya gitu ya. Nah, hal-hal itu yang dicari oleh mereka yang sebetulnya tidak didapatkan nih di dalam dunia nyata, tetapi mereka bisa dapatkan di dalam dunia game. Lalu juga self presentation, maksudnya adalah ketika kita bermain game, kita merasa kalau diri kita kompeten nih, kita jago nih dalam bermain game. Atau orang-orang jadi suka sama kita karena kita diandalkan di dalam bermain game. Atau kita menjadi anak yang kok berteman baik gitu ya dengan orang-orang gitu ya, ramah gitu, terkesan ramah atau terkesan menyenangkan di dalam main game ketika main bareng gitu ya, atau ketika kita bisa memperlihatkan skill-skill kita gitu di dalam bermain game, itu yang ingin kita tunjukkan. Dan ada juga terkait sosial interaksi gitu. Ketika bermain game kita bisa loh mendapatkan teman-teman yang nggak hanya di daerah kita, tetapi juga mungkin bisa di luar negeri, dan itu adalah interaksi yang bisa dibangun gitu ya. Lalu mereka juga mendapatkan support nih, bagaimana membentuk tim yang baik gitu supaya menang gitu di dalam sebuah arena game seperti itu. Next. Dan seperti yang kita ketahui, bermain game memang menjadi seperti semuanya gitu ya, menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memiliki manfaat, namun di sisi lain juga ada bahayanya nih gitu ya. Kita lihat dulu nih, manfaatnya apa sih sebetulnya ketika seseorang bermain game gitu ya. Ketika seseorang bermain game, mereka akan meningkatkan kreativitas mereka gitu ya, kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan dalam menganalisis, kreativitas mereka terasah gitu ya. Lalu juga bisa meningkatkan kemampuan spasial, kemampuan ruang mereka. Itu menjadi lebih baik gitu dibandingkan penelitian yang menyebutkan dengan orang-orang yang tidak bermain game. Lalu juga mengarahkan pada emosi positif. Mereka bisa merasakan senang, fun ketika mereka sedang bermain game. Lalu juga meningkatkan kemampuan sosial gitu ya. Ternyata di dalam game itu juga kita bisa berinteraksi loh satu sama lain gitu. Namun di satu sisi sesuatu hal yang berlebihan itu tentunya akan dapat berakibat tidak baik. Next. Jadi sebetulnya bisa nggak sih kita kecanduan game online? Gitu. Bisa jawabannya. Kenapa? Karena next lagi. Oke. Karena kecanduan itu adalah sebuah ketergantungan gitu ya pada suatu hal yang terjadi berlebihan gitu. Ketika tidak berlebihan itu tidak kecanduan. Tetapi karena ada ketagihan terus-menerus berulang, itu menjadi kegemaran kita lakukan setiap hari, bahkan menyingkirkan tanggung jawab kita, itu bisa menyebabkan terjadinya yang dinamakan kecanduan. Next. Nah, kecanduan game online sendiri artinya adalah kondisi ketika seseorang menggunakan game online nih secara berlebihan terus-menerus hingga bisa menyebabkan distress. Distress itu adalah kondisi stres yang sifatnya negatif gitu ya, dan mengarah kepada gangguan gitu. Kita bahkan tidak bisa membedakan lagi nih antara realita dan juga game yang mana nih. Next. Nah, dan kadang-kadang kita ini sering menganggap bahwa kalau misalnya bermain game itu panjang gitu ya, misalnya 8 jam, 10 jam gitu ya, 11 jam, 30 jam, itu bahkan sudah menjadi namanya game disorder. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata tidak cukup nih hanya waktu aja nih yang menjadi indikator di dalam
seseorang bisa dikatakan gaming disorder atau kecanduan game. Ternyata bukan cuma waktu, ternyata ada hal lain loh gitu. Ada hal lain yang menjadi tanda-tanda seseorang kecanduan game. Dan menurut dari buku panduan psikologi gitu ya, dikatakan bahwa seseorang yang kecanduan game online itu ketika sudah 8 jam dalam sehari itu melakukan game secara terus-menerus gitu ya, dan atau ketika seseorang itu 8 jam itu sepanjang 1 tahun itu dilakukan secara terus-menerus. Dan dari penelitian juga mengatakan bahwa seseorang yang sudah bermain game 3-4 jam dalam sehari itu akan cenderung akan mengarah kepada mereka yang akan 8 jam gitu. Jadi cenderung nih orang yang sebenarnya hanya bermain 3-4 jam bisa jadi gitu ya, mereka akan menjadi gaming disorder. Asalkan ada kriteria lainnya juga nih. Next. Jadi tanda-tandanya bukan cuma waktu. Tanda-tanda yang bisa kita lihat seseorang bisa kecanduan game adalah pertama, tidak bisa lagi mengontrol diri untuk berhenti. Lagi. Awalnya cuma 3-4 jam. Awalnya biasa-biasa aja gitu ya. Awalnya cuma 1-2 jam. Tapi lama-lama bisa jadi 8 jam, 10 jam, 12 jam. Dia tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Lalu tidak tertarik untuk melakukan aktivitas lain. Hanya semuanya kesibukannya bermain game. Gitu ya. Dia tertarik lagi yang namanya sekolah, sudah mengabaikan sekolah. Bahkan untuk aktivitas mandi tadi ya, Kak Mumu sempat menceritakan juga udah mandi itu udah bisa berapa hari sekali gitu ya, udah mandi lalu makan gitu, lalu menjadikan game online sebagai satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada sesuatu hal yang dianggap sulit oleh seseorang gitu ya, seseorang akan melarikan diri gitu ya untuk bermain game. Yang bermain game secara terus-menerus itu mengabaikan peran dan juga tanggung jawabnya. Bahkan ada yang menarik diri dari lingkungan gitu ya. Udah aku main game aja, nggak mau bersosialisasi karena aku merasa di dalam game ini aku sudah bersosialisasi. Ada yang seperti itu. Dan juga bisa membahayakan diri dan orang lain. Maksudnya ketika seseorang ini bisa putus sekolah atau putus pekerjaan atau bahkan sampai bisa terjadi mengakibatkan adanya mereka bisa bunuh diri ataupun adanya pembunuhan. Kalau kita baca di berita gitu ya, ada tahun 2020 itu ada seseorang yang menembak temannya gitu ya karena merasa dihina gitu ketika sedang bermain game seperti itu. Bahkan bisa menjadi bahaya gitu, bukan hanya dirinya tapi juga untuk orang lain. Next. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih sebetulnya seseorang itu bisa kecanduan ya bermain game online gitu? Apa nih yang menyebabkan, apa sih yang terjadi di dalam fisiknya gitu ya sampai seseorang ini bisa kecanduan? Nah, pertama karena seseorang merasa tadi ya ada motivasi tertentu ya untuk bermain game ya, dan merasa kalau game ini yang bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, ketika mereka bermain game, adanya peningkatan zat-zat kimia di dalam otaknya, yaitu zat dopamin yang akan meningkatkan kesenangan gitu. Nah, ketika meningkatkan kesenangan itu ada sensasi oh menyenangkan ya ternyata bermain game ya. Kok jadinya pengen lagi, merasa bermain game itu adalah sesuatu hal yang wah cukup nih bermain game, dengan bermain game menjadi senang gitu ya. Semua masalah kayaknya seakan-akan beres gitu ya, seakan-akan walaupun tidak beres gitu ya, tapi maksudnya seolah-olah dia merasanya oh ya udah semuanya tersingkirkan gitu karena sedang bermain game. Nah, di satu sisi kadang-kadang orang yang bermain game ini ngerasa oh iya ya kok kayaknya aku nih sudah merasa kewalahan juga karena aku sering bermain game gitu ya. Mereka mencoba untuk mencari bantuan gitu ya. Namun ketika mereka mencoba mencari bantuan, ternyata balik lagi nih mereka dengan permainan game mereka gitu ya. Ketika mereka balik lagi dengan permainan game mereka merasa oh kok kayaknya ketika bermain game ternyata menyelesaikan masalah lagi ya gitu ya. Balik lagi ke hal-hal tadi gitu. Dan hal tersebut semakin lama semakin meningkat. Hal itu yang menyebabkan terjadinya kecanduan. Dan ketika menyebabkan terjadinya kecanduan, ternyata next. Oke. Nah, ketika menyebabkan terjadi kecanduan, ternyata ada fungsi-fungsi otak nih yang bekerjanya itu tidak optimal gitu ya. Hanya terstimulasi pada bagian-bagian tertentu saja sehingga mengakibatkan ada sel-sel di dalam otak yang mati gitu dan mengakibatkan adanya kerusakan otak. Next. Nah, sebetulnya penyebab kecanduan ini
kecanduan bermain ini sama seperti ketika kita merasakan kecanduan atau obat-obatan gitu ya, atau kecanduan pornografi. Sebenarnya ini adalah siklus yang sama yang terjadi di dalam ketika seseorang kecanduan bermain game. Dan ketika tadi kecanduan bermain game ini terjadi terus-menerus ya, ada dampak-dampak yang bisa kita rasakan gitu. Pertama, dampak fisiknya. Mata bisa menjadi kelelahan, lalu tidur terganggu gitu ya, karena udah nggak peduli lagi gitu ya dengan kehidupan sehari-harinya, dengan fungsi sehari-harinya, sehingga imun bisa menjadi menurun gitu ya, sering lelah. Lalu ketika kita bermain game, kita kan duduk ya gitu ya, atau kaku gitu ya, otot-otot leher gitu, bahkan kerusakan yang tadi disebutkan bahwa ada kerusakan pada bagian otak, dan kerusakan itu ada di bagian frontal lobe yang biasanya yang fungsinya gitu ya untuk mengendalikan gerakan kita, mengendalikan perilaku kita, untuk memori, untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sehingga orang-orang yang kecanduan game biasanya sulit nih untuk mengatur emosi. Mereka mudah untuk marah gitu ya. Lalu mereka juga nggak bisa nih manajemen waktunya gitu ya. Pengambilan keputusan menjadi sulit, dan di dalam perencanaan mereka nggak bisa gitu, sulit gitu. Nah, di dalam emosinya mereka sering uring-uringan gitu ya, apalagi kalau misalnya diganggu ya gitu. Dan adanya kecemasan, bahkan bisa mencapai depresi gitu. Dan perilaku yang ditujukan biasanya agresif gitu, mereka mudah marah gitu ya, lalu produktivitas juga bisa terganggu, dan adanya juga resiko bunuh diri. Next. Nah, ini nih yang dapat kita lakukan nih, karena sebetulnya kan mencegah lebih baik ya daripada mengobati gitu ya. Ketika kita ngerasa bahwa kita sudah kayaknya udah kelewatan batas nih gitu ya. Apalagi ketika mabar gitu ya, ada tanda-tanda nih, biasanya ada orang yang nggak bisa menolak gitu ya teman-temannya untuk mengajak bermain gitu ya, apalagi kalau misalnya dia ini diandalkan di dalam permainan gitu. Biasanya cenderung mereka sulit untuk menolak. Tapi gimana nih? Kita perlu untuk menyadari gitu ya. Ini tips untuk para mahasiswa mungkin yang ada di sini dan atau para remaja gitu ya. Di sini kita perlu untuk menyadari perilaku kita. Sadari kalau misalnya kok kayaknya udah masuk ya ke ranah jangan-jangan aku kecanduan nih gitu ya, kok kayaknya terus-menerus, kok kayaknya nggak bisa berhenti, kok kayaknya main game asik banget nih gitu ya. Sadari perilaku tersebut, dan kita perlu untuk mengontrol diri. Jangan sampai gadget kita menjadi bumerang bagi diri kita, tapi be smart with your gadget gitu. Jadi bukan hanya smart gadgetnya nih gitu, tapi kitanya pengguna gadgetnya juga harus smart gitu. Kita perlu untuk kontrol diri. Lalu kita coba bisa membantu untuk mengalihkan ke aktivitas lain gitu, yang positif gitu. Misalnya melakukan hobi kita yang lain, olahraga, melakukan bermain musik, bernyanyi gitu. Lakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang positif. Dan kita juga bisa saat diajak bermain bareng nih, yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya susah menolak gitu ya, berani untuk berkata tidak, atau setidaknya sampaikan kalau aku bermain game hanya 1-2 jam, habis itu aku mau mengerjakan aktivitas lainnya. Jadi berani untuk berkata tidak pada teman. Dan yang terakhir adalah mencari bantuan ketika memang merasa kok kayaknya benar-benar sulit ya, aku tidak bisa membantu diri aku lagi gitu ya. Berani untuk bercerita pada orang tua atau teman yang bukan teman yang ini ya, yang menjerumuskan gitu ya, tapi teman yang memang baik gitu ya, yang bisa membantu, ya, sekiranya bisa membantu, atau guru, atau bahkan ke profesional. Next. Nah, oleh karena itu kita juga perlu untuk menerapkan yang namanya good life habit gitu. Apa aja nih good life habit gitu? Kita perlu untuk bernafas gitu. Sadari bahwa setiap manusia itu sangat membutuhkan bernafas. Ketika kita tidak bernafas gitu ya, pastinya kita sudah tidak ada gitu. Jadi sadari pernafasan kita, dengan untuk memiliki pernafasan yang baik gimana sih? Tentunya kita harus exercise, tentunya kita harus berolahraga gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan fisik gitu ya, untuk memiliki pernafasan yang juga menjadi lebih baik. Lalu sadari kalau tubuh kita ini butuh makan, tubuh kita ini perlu nutrisi gitu. Dan kita perlu untuk tidur yang cukup gitu, untuk supaya kita menjadi lebih produktif gitu, dan bekerja, bergerak, melakukan tanggung jawab dan kegiatan kita. Dan yang terakhir, manusia butuh bergaul gitu. Manusia butuh untuk bersosialisasi, karena kita pahami bahwa sebetulnya manusia memang pada dasarnya adalah makhluk sosial. Oleh karena itu bergaul menjadi hal yang penting gitu. Namun sadari juga bergaul pada orang-orang yang memang positif dan bisa memberi dampak positif pada diri kita. Next.
terakhir adalah panduan untuk orang tua gitu. Pada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, kita sebagai orang tua gitu ya, senantiasa kadang-kadang senantiasa update pada teknologi. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa pastinya gitu ya, kita ngerasa kalau iya anak-anak kita lebih pintar nih untuk di dalam bermain gadget, lebih update dibanding kita gitu ya. Kita ketinggalan zaman nih jadinya gitu. Nah, padahal hal yang penting adalah kita juga harus update juga nih. Jangan mau ketinggalan terhadap teknologi yang semakin maju gitu. Jadi bukan hanya anak gitu ya yang maju dalam teknologi, kita pun juga sebenarnya harus belajar di dalam teknologi itu. Kenapa? Karena ketika kita belajar di dalam teknologi, kita memahami sebetulnya apa sih yang dimainkan anak, apa sih yang mereka lakukan gitu ya. Kita akan lebih mudah untuk memahami kenapa anak memainkan game tersebut gitu ya. Dan kita pun juga harus menjadi role model yang baik kepada anak-anak. Maksudnya adalah ketika kita menjadi role model, kita sendiri pun harus mencontohkan hal yang baik. Misalnya kita meminta anak kita untuk tidak bermain game, untuk mengerjakan tugasnya. Tapi di satu sisi kita asik chattingan, asik menelpon seseorang gitu ya, asik untuk bermain game, misal game-game kecil-kecilan gitu ya. Padahal kita melarang anak kita untuk bermain. Jadilah role model yang baik untuk anak-anak kita gitu. Dan para orang tua juga bisa nih menggunakan parental controls gitu ya di dalam HP anak-anak gitu ya, untuk anak-anak yang remaja, untuk anak-anak yang kecil gitu ya. Ini bisa digunakan parental controls gitu di aplikasi yang memang bisa untuk melihat mereka nih bermain apa sih, atau menggunakan screen time di dalam handphonenya gitu. Jadi kita pun juga bisa melihat apa aja nih yang dimainkan sama mereka. Dan yang terakhir adalah luangkan waktu untuk bersama anak gitu. Karena pastinya anak ingin supaya kita juga menemani aktivitas mereka ya gitu. Apalagi anak-anak yang masih kecil gitu ya. Investasikan waktu kita untuk bersama anak, karena waktu bersama anak tidak akan terulang lagi ketika mereka sudah dewasa gitu. Jangan sampai kita menjadi menyesal gitu di kemudian hari. Next. Oke, dan yang terakhir adalah ini ada konsep kompak, konsep 5K untuk para keluarga semuanya yang dari Ibu Rati Ibrahim. Ibu Rati mengatakan bahwa di dalam keluarga harus ada nih yang namanya konsep 5K gitu. Maksudnya apa konsep 5K? K yang pertama adalah kasih gitu. Ketika kita memiliki kasih, jadi manusia itu pasti membutuhkan kasih. Manusia itu membutuhkan cinta, dan itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Selain kebutuhan kasih gitu ya, memang ada kebutuhan lainnya, seperti misalnya survival, bagaimana kita bertahan hidup, lalu juga kebutuhan lainnya menjadi manusia yang kuat, lalu kebutuhan untuk bebas, dan juga yang terakhir adalah kebutuhan untuk bermain. Nah, salah satu yang perlu untuk kita perhatikan adalah kebutuhan kasih, karena kebutuhan kasih ini adalah kebutuhan yang paling besar sebenarnya di antara porsinya di antara yang lain. Nah, kasih ini menjadi modal utama nih untuk para orang tua gitu ya, memberikan kepada anaknya bagaimana menciptakan suasana yang aman, suasana yang nyaman, menyenangkan di dalam rumah gitu ya. Ketika anak-anak melihat bahwa orang tua yang sering bertengkar gitu ya, anak-anak pasti juga akan males gitu ya. Kok orang tua aku bertengkar terus, dan mereka akan mencari pelarian ke hal lain gitu ya, yang terlihat yang lebih menyenangkan. Balik lagi, mereka akan bermain game. Karena itu ciptakanlah lingkungan rumah yang juga menyenangkan untuk anak-anak, di mana anak-anak juga bisa tumbuh dalam kasih gitu. Lalu yang kedua adalah konsekuen gitu. Kita coba untuk membangun komitmen bersama anak-anak, buatlah kesepakatan bersama anak-anak. Misalnya tadi kalau saya dengar dari Kak Zeze gitu, orang tuanya sempat bilang kalau misalnya nilainya bagus gitu ya, mainnya boleh ditambah, tapi kalau misalnya nilainya jelek, mainnya dikurangin. Seperti itu, hal-hal konsekuensi tersebut harus kita ciptakan bersama, harus kita buat bersama dengan anak dan disepakati bersama-sama dengan anak. Yang ketiga adalah konsisten. Nah, penerapan konsekuen yang tadi itu harus dilakukan secara konsisten terus-menerus supaya membentuk kebiasaan yang baik. Ya. Yang keempat, kompak gitu. Dan di sini fungsinya keluarga gitu ya, bukan hanya ibu dan anak, bukannya ayah dan anak, tapi seluruhnya gitu. Ayah, ibu, anak, bahkan kakak juga perlu ikut ambil andil gitu ya. Kalau misalnya adiknya ada bermasalah di dalam bermain game gitu ya. Jadi kompak di dalam keluarga. Kalau misalnya ibu menetapkan aturan untuk bermain game selama 1 jam sehari, itu ayah juga menetapkan bermain game 1 jam sehari. Tidak ada negosiasi gitu ya antara misalnya ayah, ya udah deh nggak apa-apa deh, udah 2 jam atau 3 jam gitu. Jadi kan ada perbedaan ya. Semuanya harus kompak. Dan yang kelima adalah kompromi gitu ya. Ketika anak misalnya
melanggar gitu ya peraturan gitu ya, kita juga mampu untuk fleksibel gitu ya, menyesuaikan gitu ya. Kalau misalnya memang sudah berlebihan gitu, mungkin kita bisa gunakan hukuman-hukuman yang juga tadi balik lagi disepakati gitu ya bersama dengan anak gitu ya. Dan di dalam kompromi ini gitu ya, kita juga perlu untuk membangun komunikasi yang efektif gitu. Komunikasi yang ketika kita menyampaikan pesan itu jelas, clear. Kalau tadi kamu sudah ceritakan bahwa jangan abstrak gitu, karena anak-anak akan lebih mudah memahami informasi-informasi yang tidak bersifat abstrak gitu ya. Kita perhatikan cara kita berkomunikasi, jangan sampai kita menjadi menghakimi anak atau hanya satu arah gitu ya. Tapi komunikasi perlu dilakukan dua arah. Next. Oke, dan terakhir dari saya bahwa kita memang tidak bisa mengontrol sesuatu hal yang dari luar gitu, tapi kita bisa mengontrol sesuatu hal di dalam diri kita, yaitu membantu diri kita bagaimana nih supaya kita jangan sampai kecanduan, atau bagaimana nih cara kita untuk membantu anak kita supaya tidak mencapai kecanduan. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi dari saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya sekalian.